Yang mungkin Pak, yang perlu salah satu alasan kenapa kita hentikan sementara pelayanan lokasi karena database kita akan diakurasi. Kalau secara total di deraca pertanahan kita itu sebetulnya masih ada lahan yang tersedia kurang dari 100 hektar seluruh Pulau Batam. Akan tetapi kita kan perlu pastikan lahan yang sudah HPL dan belum teralokasi ini kurang lebih kalau nggak salah sekitar 80-an hektar ini, ya kita mesti cek di lapangan apakah ada rulinya atau konturnya, jangan sampai bukit atau lembah. Nah inilah yang sedang dikerjakan oleh tim supaya ketika kita nanti umumkan di dalam LMS itu di mana ketersediaan lahan itu semua orang bisa punya bayangan ada ruli kah, dan kita ke depan kalau penuh ruli kita tidak mau tawarkan. Yang berikutnya lagi ini sedang diperbaiki juga supaya lebih fair. Nanti sudah disosialisasikan tuh bahwa nanti ada dua macam land bank kita atau ketersediaan tanah kita. Ada tanah tertentu, kawasan tertentu akan dari awal ditetapkan ini akan dialokasikan dengan metode tender atau beauty contest. Itu akan ditetapkan oleh BP Batam dengan pertimbangan strategik tertentu supaya lahan itu yang strategik tidak ada ruli, perizinannya sudah disiapkan, konturnya juga sudah ready. Nah, itu yang akan kita tetapkan sebagai kawasan yang akan dialokasikan melalui tender. Selebihnya secara reguler itu juga kita pastikan bahwa lahannya tidak ada ruli lagi, tidak ada hambatan-hambatan ketika dialokasikan segera bisa dipakai. Pak, aturan yang 2 tahun lahan tersebut itu kan kemarin ada sifat aturan bahwa BP Batam akan menarik, apakah itu masih berlanjut lalu tahun 2025 apakah ada penambahan investasi lagi Pak untuk kalau itu sih berlaku, itu aturan dari pemerintah nasional, itu peraturan pemerintah tentang tanah terlantar. Kita terjemahkan dalam bentuk peraturan kepala untuk evaluasi. Jadi menurut peraturan pemerintah tentang tanah terlantar, tanah-tanah yang sudah 2 tahun setelah terbitnya sertifikat hak atas tanah tidak dilakukan pembangunan, maka itu masuk kategori tanah terlantar. Itu disurati, kemudian di SP1, SP2, SP3, totalnya hampir seingat saya itu 11,5 bulan baru bisa dicabut kalau tidak ada respon sesuai dengan standar yang ditentukan. Di BP Batam itu terus berlangsung. Bahkan saat ini sudah yang on progress evaluasi itu kurang lebih 1.000 hektar dan dari tadinya 3.000 hektar. Nah kita lihat kan setelah kita mulai evaluasi banyak lahan-lahan strategis di Batam Center terutama itu kan sudah mulai ada progres pembangunan. Nah itu salah satu dampak dari upaya yang kita lakukan dalam rangka evaluasi. Tapi ini tidak berhenti. Ini saat ini masih berjalan, ada SP1, SP2, SP3, bahkan pencabutan. Nah cuma memang kalau evaluasi ini kita menjadikan instrumen satu-satunya, panjang ceritanya juga, karena yang dicabut lahannya pada akhirnya selalu berujung di pengadilan. Dan itu perlu waktu paling cepat 1 tahun. Dan kalau banyak kasus begini, ini juga bisa citra buruk kita juga bisa muncul di luar. Ternyata di Batam tidak ada kepastian, kita sudah dialokasikan, ternyata harus berperkara 1 tahun atau lebih di pengadilan. Jadi kita harapkan evaluasi ini kita terus jalankan, tapi kita harapkan efek jerahnya yang muncul. Jadi mereka langsung segera mencari mitra supaya segera dibangun. Itu yang sasaran kita di situ. Pak, untuk penambahan investasi 2025 Pak. Bisa tambahkan dari investasi ini kan ke 2025 kan dengan banyak kegiatan banyak Pak. Investasi yang ada di Batam kan juga ada PSN juga. PSN Rembang, PSN Galang, nanti PSN yang PLBS. Kemudian ada KIK yang baru, misalnya KIK kesehatan itu kan menimbulkan investasi dan tentu saja harapannya investasinya besar sehingga tadi mendukung target 28% bisa ada di tahun 2025. Kami optimis ada banyak untuk 2025 ke depan. Pak izin Pak,
boleh tahu Pak yang